Halo teman-teman, kita ketemu lagi di materi kita yang kedua, yaitu margarin. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarahnya margarin itu seperti apa sih, kemudian sifat-sifat yang penting itu seperti apa, bahan-bahannya apa, dan juga proses pengolahannya itu seperti apa step-step yang pentingnya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi ya. Oke, baik. Ya, sudah kenal dengan apa yang ada di gambar ini ya. Ini adalah mentega dan margarin. Pernah mencicipi? Nah, pertanyaannya adalah mana yang margarin, mana yang mentega? Ya. Semoga sudah bisa membedakan ya. Yang margarin mana, yang mentega yang mana. Ya, mentega dan margarin. Oke, kita masuk ke sejarahnya ya, sejarah dari margarin. Jadi awalnya pembuatan margarin ini dipatenkan tahun 1869 oleh Hippolyte Maige Maurice ya, ahli kimia dari Prancis. Pada awalnya itu tentang apa ya, ada sebuah sayembara gitu dari kerajaan untuk menemukan pengganti butter ya, pengganti butter. Jadi diumumkan kepada para ilmuwan untuk mencari formulasi, mencari mencari proses bagaimana supaya menghasilkan butter like, jadi sesuatu yang mirip dengan butter yang bisa digunakan untuk pengganti butter. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi kekurangan butter ya, karena meningkatnya populasi urban selama revolusi industri. Eh, apa namanya Revolusi industri pada saat itu adalah benar-benar Eropa terutama ya, pada saat itu juga Amerika juga industrinya berkembang dengan sangat pesat, artinya membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Mobilisasi tenaga kerja yang sangat banyak itu kemudian mengakibatkan tentunya permintaan akan bahan pangan yang semakin besar. Salah satunya adalah butter, karena mereka mengkonsumsi roti kan. Nah, jadi tentunya membutuhkan yang namanya table spread ya. Jadi olesan, olesan meja gitu ya. Olesan table spread, kita kenal olesan roti lah. Ya. Nah, pada waktu itu produksi butter itu tidak mencukupi, tidak mampu mencukupi kebutuhan yang besar ini. Nah, selain itu, kebutuhan yang besar akan table spread ini itu untuk kebutuhan tentara, karena Anda tahu pada waktu itu masih perang ya, tahun-tahun segitu masih masih ada perang dunia pertama, perang dunia kedua juga kan, jadi masih sering terjadi peperangan. Jadi eh, tentara membutuhkan bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama ya, kemudian juga mampu memenuhi kebutuhan mereka akan makanan yang biasa mereka makan sehari-hari, yaitu roti ya, dan pelengkapnya adalah table spread. Jadi karena itu jadi pemerintah pada waktu itu kemudian mengeluarkan sayembara untuk memproduksi butter like foods ya. Nah, yang menang ini Hippolyte Maige Maurice ini ya. Nah, pada akhir abad ke-18 itu awal-awalnya itu margarin itu disiapkan dari lemak sapi yang dicampur dengan minyak nabati. Ya, kalau butter kan dari susu. Ya, susu yang kemudian dipisahkan krimnya kan. Kalau yang ini adalah lemak sapi, benar-benar lemak sapi. Kemudian lemak sapi ini dicampur dengan minyak nabati, seperti minyak biji kapas atau minyak kacang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan titik lelehnya. Karena ketika itu hanya terdiri dari lemak hewani, maka Anda tahu di suhu berapa dia
berada dalam bentuk yang padat dan sangat keras, sehingga fungsinya untuk kemudian menjadi olesan tidak ketemu kan. Jadi dia tidak mengoles gitu ya, nggak bisa dioles gitu kan, sehingga harus dicampur dengan ini. Harus dicampur dengan minyak nabati. Nah, itu untuk menghasilkan butter lag itu tadi. Padahal kekurangannya di awal-awal ini ya, kekurangannya banyak sekali. Dari kita lihat dari bahan pokoknya juga banyak kekurangannya. Kemudian pada awal abad 19, 100% margarin itu bisa dibuat dari minyak nabati, ya, bisa dibuat dari minyak kelapa dan minyak biji sawit pada saat itu. Nah, kemudian setelah ditemukan cara produksi bahannya ya, kemudian mulai berkembang pula metode untuk membuat margarin. Metode untuk membuat margarin semakin berkembang dengan ditemukannya teknik yang namanya hidrogenasi, ya, dipakai pada tahun 1910 dan dipakai secara besar-besaran di 1930. Mulai dari itu Anda sudah tahu kan, teknik kimia, anak-anak teknik kimia sudah tahu apa itu hidrogenasi. Ya, nanti akan kita singgung juga di proses produksi margarin. Berkembangnya hidrogenasi membuat teknik produksi yang menggunakan enzim dari sumber hewani mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena ya memang tidak efisien. Ya, tidak efisien, tidak efektif, hasilnya juga belum tentu bagus. Karena mengelola enzimnya itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu untuk dilakukan. Apalagi dengan teknologi pada saat itu gitu. Oke. Kita masuk ke karakteristik margarin sekarang. Jadi ada 3 karakteristik margarin yang sangat penting untuk parameter kualitasnya. Ya. Yang pertama tentu spreadability. Yang kedua, pemisahan minyak. Yang ketiga adalah melting temperature-nya. Ya. Apa saja itu kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu spreadability ya. Pengertiannya adalah spreadability merupakan salah satu faktor terpenting tentu kualitas margarin selain flavor. Kenapa? Kenapa spreadability itu penting? Kalau kita lihat dari namanya, spreadability. Spread artinya kemampuan untuk di-spread. Di-spread itu artinya dioles. Ya. Itu menjadi sangat penting karena apa? Karena mostly penggunaan margarin adalah tujuan awalnya adalah untuk table spread, ya, olesan roti, kan gitu. Jadi spreadability parameter yang sangat penting. Bagaimana dia enak di spread, tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu cair juga, ya, plastis gitu. Oke. Nah, untuk yang mendukung spread baiknya atau tercapainya spreadability yang bagus itu adalah yang dinamakan solid fat index, ya, SFI. Nah, untuk margarin SFI-nya adalah 10 sampai 20 ketika pada suhu kamar. Kita lihat sebentar SFI itu apa sih? Nah, ini adalah solid fat index, ya. Ini adalah suhunya, ya, suhunya. Solid fat index. Ketika dia berada pada suhu yang rendah, maka kita lihat bahwa solid fat index-nya tinggi. Artinya apa? Ini solid fat index itu adalah perbandingan antara solid fat dengan komponen-komponen yang lain. Ya, tinggi ketika kan pemadatannya kan tinggi, lemak padatnya. Solid fat-nya kan tinggi. Nah, kemudian temperaturnya naik, maka dia akan semakin turun. Nah, untuk general margarin kita lihat di sini ya. Temperatur suhu kamar tergantung suhunya berapa ya. Kalau di
Eropa sana ya sekitar 28 katakanlah. Ya, 28, 29 gitu kan. Kita lihat ada di sekitar 20 ya, antara 10 sampai 20. Tergantung dari suhunya. Ya, tergantung dari suhunya. Ini penting sekali. Solid fat index ini penting sekali untuk kemudian mempengaruhi parameter-parameter yang ada yang menentukan kualitas dari margarin. Oke. Metode standar untuk menentukan spreadability margarin itu dengan texture analyzer ya. Dengan texture analyzer mirip sebenarnya dengan pengukuran hardness menggunakan cone penetrometer. Ini ada di YouTube, silakan Anda cari, Anda lihat saja untuk pengetahuan ya. Ada di YouTube spreadability gitu, mengukur measuring the spreadability gitu. Ini punyanya Brookfield ya, semacam iklan sebenarnya dari alat-alat yang dia miliki gitu. Punyanya Brookfield, Anda silahkan cari ya. Ini mirip dengan kalau yang sederhana ya cone penetrometer. Ini kan penetrometer. Alat ini mengukur tekstur ya, mengukur hardness, kekerasan. Ya, jadi dia akan, ini ada jarumnya, dia akan menekan ke bawah, kemudian ketika menekan ke bawah, itu jarumnya akan bergerak, seberapa keraskah dia. Nah, kalau spreadability, nanti jarumnya bentuknya kayak gini, cone gini, ya, ditusuk kemudian akan spread di sini. Bawahnya ini kan ada yang akan diukur, kemudian ini akan spread akan menyebar gitulah. Ya, modelnya sama seperti itu. Nah, ada juga kemudian pengembangan metodenya yaitu dengan mengoleskan ya. Ya memang spreadability kemudian dengan mengoleskan sejumlah katakanlah margarin atau mentega atau mungkin selai katakanlah gitu ya. Jadi mengambil selai, mengambil margarin, mentega dalam jumlah yang sama, katakanlah 5 gram. Itu kemudian di-spread, dioleskan ke permukaan roti. Sampai seberapa jauh dia mampu untuk di-spreadkan dengan hasil yang baik. Nah, tentu ini kekurangannya adalah sangat subjektif ya. Jadi tergantung kekuatan tangan orangnya juga beda kan gitu. Jadi tidak terlalu oke, tapi nggak apa-apa, pendekatan seperti ini juga boleh dan banyak dilakukan di jurnal-jurnal ilmiah. Oke, sifat yang kedua, yang pertama tadi spreadability, yang kedua adalah pemisahan minyak. Jadi ini merupakan parameter yang penting karena tentunya ketika kita mau memproduksi margarin, kita tidak menghendaki minyaknya itu terpisah, ya kan? Nah, pemisahan minyak ini terjadi ketika matriks kristal lemak pada margarin tidak mampu untuk memerangkap lemak cairnya. Jadi, kan ada kristal yang terbentuk, ya kan? Ketika minyak, ya, atau lemak begitu kemudian suhunya turun. Ketika suhunya turun, dia akan mengalami kristalisasi. Nah, matriks kristal ini kemudian dalam kasus ini dia tidak mampu memerangkap lemak cairnya, ya, sehingga kemudian leaking atau keluar minyaknya lepas, gitu ya. Nah, biasanya hal ini terjadi karena bentuk dan ukuran kristal lemak itu tidak homogen, ya. Bentuknya ada yang gede, ada yang kecil, gitu ya, ukurannya. Kemudian bentuknya apakah alfa, apakah beta gitu ya, beta prime gitu kan. Bentuknya beda-beda itu akan mempengaruhi kemampuan dia untuk memerangkap lemak. Nah, kemudian bisa disebabkan juga oleh emulsifikasi yang tidak berlangsung dengan baik. Jadi, margarin itu dibuat dengan penambahan emulsifier juga untuk menyatukan antara minyak, lemak dengan air. Ya, ada airnya. Ini adalah water in oil. Ya.
Jadi emulsifikasinya tidak berlangsung dengan baik, maka cairannya akan leaking keluar, ya. Kemudian bisa diakibatkan juga karena suhu penyimpanan terlalu tinggi. Oke, jadi margarin itu sangat strict dengan suhu, ya. Jadi ketika suhu penyimpanan terlalu tinggi, maka struktur dari margarin tersebut akan berubah, ya. Akan berubah dan juga kemudian akan menjadi lebih cair, ya, lebih soft, lebih cair, sehingga leaking bisa terjadi. Oke, kemudian hal ini ketika terjadi secara terus-menerus, ya, dalam waktu yang lama, akan mempengaruhi dinding bagian dalam dari pembungkus. Ya, apabila terlalu banyak minyak, dia bahkan bisa menembus sampai bagian luar dari pengemas. Kalau zaman dulu pengemasannya hanya memakai kertas, ya, seperti biasa, sehingga ketika ada leaking itu sangat mengganggu sekali, kelihatan gitu. Kalau sampai sekarang ini sangat jarang atau bahkan mungkin nggak ada, ya, kalau margarin komersial gitu dikemas dengan kertas. Banyaknya apa sekarang? PET, ya, plastik. Kemudian kemasan laminasi dengan aluminium foil, kan gitu kan. Produk-produknya Blue Band atau apa gitu kan, ada yang seperti itu, Forvita gitu kan, modelnya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya meskipun dia let's say terjadi leaking, tapi tidak akan sampai keluar, tidak akan sampai mengganggu gitu. Nah, seperti itu. Kalau setahu saya butter saya masih lihat kertas ada, tapi kalau margarin kok kayaknya kok enggak gitu, ya. Tapi siapa tahu Anda masih bisa menemukan hal itu. We'll see, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah melting temperature, ya. Melting temperature. Margarin meja, ya, table spread itu tadi yang berkualitas itu akan meleleh dengan cepat dengan sensasi dingin di lidah. Kenapa meleleh dengan cepat itu menjadi salah satu parameter kualitas? Ya, di melting temperature yang tepat, dia akan meleleh dengan cepat. Karena kan segera dinikmati itu, table spread itu kan. Begitu kita oleskan di roti, maka kemudian akan kita makan. Nah, yang dimaui adalah ketika suhunya sama dengan suhu tubuh kita, dia akan meleleh, ya. Dia akan meleleh dengan cepat. Jadi tidak ada jendalan atau plastis yang masih tertinggal di situ. Itu satu. Kemudian keuntungan lainnya adalah dengan cepat meleleh itu membuat komponen flavor yang tersembunyi dan juga garam yang tersembunyi pada fase cairnya, fase airnya itu segera rilis, ya, dan dirasakan oleh indera perasa. Oke. Jadi nanti akan kita cek, akan kita pelajari di slide selanjutnya flavoring dan juga penggaraman. Itu kan larut air kan, bukan larut lemak. Karena dia larut air, maka dia tersimpan di fase airnya. Nah, padahal fase airnya ini kan water in oil. Jadi dia kebanyakan kan oilnya. Nah, ketika oilnya ini leleh, maka garam dan flavor juga dengan mudah akan rilis. Gitu, ya, dan dirasakan oleh indera perasa. Oke. Tidak ada sensasi kasar, ya, seperti lilin gitu, nggak ada. Oke. Faktor yang mempengaruhi melting temperature adalah sifat pelelehan lemak, ya, ketegangan emulsi dan suhu penyimpanan produk. Sifat pelelehan lemak itu maksudnya apa? Lemak itu kan macam-macam, ya, memiliki sifat leleh sendiri-sendiri. Ya, jadi dalam hal ini adalah formulasi, ya.
formulasi dari lemak penyusun margarin yang diinginkan, kemudian itu akan mempengaruhi sifat pelelehannya seperti apa. Jadi dibutuhkan formulasi yang tepat sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah ketegangan emosi. Ya, ketegangan emosi ini mempengaruhi seberapa baik emulsifier yang ditambahkan untuk mengurangi tegangan permukaan, ya, ketegangan emosi ini. Seberapa baik emulsifiernya bekerja. Kemudian yang ketiga adalah suhu penyimpanan produk, sampai seberapa kita mampu mempertahankan supaya tidak terjadi fluktuasi suhu ketika itu disimpan. Ketika Anda pernah melihat video atau mungkin tahu ya, pernah kerja praktek di industri ini, pernah melihat bagaimana mereka sangat-sangat disiplin dengan fluktuasi suhu. Ya, kalau Anda perhatikan, mereka sangat disiplin dengan fluktuasi suhu. Karena apa? Karena suhu yang fluktuatif itu akan mempengaruhi segalanya, mempengaruhi karakteristik, mempengaruhi bentuk kristal, mempengaruhi ukurannya, ya, sifat-sifatnya. Jadi sangat dijaga. Itu kalau di pabrik. Permasalahannya adalah kemudian dari pabrik itu harus ditransport ke toko, ya, ke toko atau kemana gitu kan. Nah, di dalam proses transportasi ini biasanya yang kemudian mungkin di truknya, di truk boxnya itu ada pendingin misalnya. Tetapi kan kemudian ketika mulai dikeluarkan dari truk, kemudian dikartonkan, digudangkan dan lain sebagainya, ini menjadi tidak terkendali. Nah, hal itu yang memang sangat mempengaruhi juga. Ya. Kemudian margarin itu harus bisa meleleh dengan sempurna pada suhu tubuh dan mengandung kurang dari 3,5% solid fat pada suhu 33,3. Nah, jadi ketika suhunya itu 33,3, itu bukan suhu tubuh ya. Suhu tubuh kan lebih tinggi. Nah, ketika mulai, tadi kan suhu ruang 10-20 solidnya, masih padat. Itu harus padat di suhu ruang. Ketika dia sudah mulai 33,3 dan akan dikonsumsi kemudian suhunya akan naik, maka solid fatnya itu harus sudah 3,5% saja. Sehingga ketika dikonsumsi, maka dia akan lebih cepat untuk leleh. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi karakteristik dari suatu produk, ya, margarin. Yang pertama adalah suhu. Oke, suhu tentu ya. Suhu itu sangat berpengaruh seperti yang barusan saya katakan, bahwa suhu itu dijaga benar-benar karena yaitu tadi mempengaruhi lelehnya, melting temperature-nya. Ya, kemudian mempengaruhi bentuk kristalnya sehingga mempengaruhi segalanya itu tadi. Suhu harus dijaga. Kemudian konsentrasi fase terdispersi dan solid fat content. Ya. Yang kedua adalah itu tadi, bahwa kecepatan dari suatu margarin untuk kemudian leleh di mulut ketika dikonsumsi itu bergantung dari solid fat index-nya, solid fat content-nya. Jadi harus tahu berapa solid fatnya, berapa kemudian air yang ada di situ, fase air yang ada di situ. Nah, ini penting sekali untuk mempengaruhi karakteristik dari margarin. Kemudian ukuran kristalnya seberapa, ya, mau seberapa gitu ya. Kalau kenal kita polimorfisme. Jadi ada ukuran kalau normal, ya, kristal itu bentuknya adalah kita kenal sebagai beta prime, ya, itu normal. Nah, ketika dia menjadi terlalu solid, ya,
itu kemudian akan berubah kristalnya itu menjadi beta. Ini nanti akan menimbulkan sensasi berpasir ya, sandy atau berpasir. Nah ini juga penting banget ya, ukuran kristal, kemudian distribusi ukuran kristal. Jadi distribusinya gimana, sebarannya seperti apa, ya, ukuran kristalnya itu, ya. Ini dibantu dengan proses mekanis yang ada selama pengolahan ya, misalnya pencampuran, kemudian working gitu ya, itu dibantu untuk mendistribusikan secara merata. Nah ini perlakuan mekanis ini juga mempengaruhi itu tadi. Ya. Kemudian dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik itu, ada dua yang mendominasi. Yang pertama adalah formulasi, yaitu jumlah solid trigliserida atau solid fat index. Itu tadi saya sebutkan ya, solid fat index itu sangat-sangat mempengaruhi. Oke. Kemudian yang kedua adalah kondisi proses selama produksi. Suhu proses, suhu penyimpanan, kemudian agitasinya seperti apa, macam-macamnya. Ya. Kita masuk satu-satu ya. Formulasinya. Jadi pemilihan bahan baku dan campurannya itu akan mempengaruhi solid fat content-nya. Secara otomatis dia juga akan mempengaruhi solid fat index-nya seperti apa. Apabila bahan bakunya sama, maka kondisi prosesnya let's say identik, similar gitu ya, identik gitu. Kemudian secara langsung akan mempengaruhi konsistensi dan ukuran struktur kristalin yang terbentuk ya. Struktur kristalinnya seperti apa? Apakah alfa, apakah beta prime seperti yang dikehendaki, ataukah beta ya, apakah dia terlalu solid, apakah dia plastis, beta prime yang spreadability-nya oke, apakah dia terlalu cair gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh di sini. Kemudian yang kedua adalah kondisi proses ya. Nah ini juga penting karena mempengaruhi parameternya. Jadi misalnya laju dan tingkat pendinginan. Tingkat pendinginan itu penting. Itu mempengaruhi kristal tadi ya, alfa, beta prime, beta tadi. Tergantung dari laju pendinginannya. Kemudian agitasi mekanis. Agitasi mekanis akan banyak mempengaruhi di ukuran kristal dan homogenitas sebarannya. Ya, kemudian juga kondisi suhu akhir produk. Mempengaruhi tipe kristal yang terbentuk, morfologi dan tingkat terbentuknya ikatan silang dari struktur solid ini akan mempengaruhi kemampuan dia untuk menahan minyak yang cair gitu. Nah, ini adalah macam-macam minyak yang dipergunakan untuk vegetable oil ya, minyak nabati yang dipergunakan untuk pembuatan margarin. Hampir semua ya, soybean oil, corn oil, sunflower, safflower, canola, rapeseed, palm kernel, coconut oil gitu. Nah, keunggulan kita adalah di palm oil karena kita kaya sekali dengan palm oil, murah palm oilnya dan juga bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, ini kemudian menimbulkan banyak persaingan ya, banyak persaingan yang tidak sehat. Persaingannya luar biasa loh. Dengan pernah dengar yang namanya negara-negara di Eropa dan di Amerika itu memban penggunaan palm oil dengan alasan bahwa penggunaan palm oil itu merusak hutan, kemudian mereka suka menyiksa hewan-hewan. Kalau Anda lihat di YouTube ya, monyet atau apa gitu ditayangkan gitu ya. Nah, harus hati-hati ya menyikapinya, bahwa ya ada benarnya bahwa lahan itu kemudian alih fungsi lahan dari yang semula ekosistemnya seperti apa menjadi monoton menjadi monokultur ya, sawit saja gitu. Nah itu juga merusak sih gitu. Tetapi kemudian kita juga harus hati-hati apakah benar bahwa hanya itu semata, apakah tidak ada sesuatu hal yang lain di balik itu, misalnya persaingan dagang. Karena palm oil ini sakti sekali dan yang lain itu produktivitasnya itu hanya paling 1/10 dari palm oil. Nah itu yang teman-teman harus
hati-hati dalam menyingkapi. Oke, kemudian ini adalah bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan margarin ya, bahan-bahan lain selain tentunya minyak nabatinya. Nah, yang pertama adalah produk susu atau protein. Jadi ketika dikatakan bahwa ya margarin itu terbuat dari minyak nabati, yes it's true, but not completely full 100% true. Jadi artinya ada sekian kecil persen, ya 1%, setengah persen, 2%, ya dari keseluruhan total nabati yang ada di margarin itu adalah terbuat dari hewani. Why? Karena untuk memberikan seperti tujuan awalnya bahwa margarin ini akan menggantikan mentega. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang belum bisa pada saat itu untuk kemudian full diganti terutama adalah flavornya. Ya, flavor butter dan flavor margarin itu beda, bahan pokoknya aja beda gitu kan. Nah, maka kemudian menggunakan butter ataupun lemak ataupun protein yang berasal dari susu untuk kemudian ditambahkan ke proses pembuatan margarin gitu. Nah, bisa menggunakan butter atau lemak selama 80% kandungan minimum lemak margarin terpenuhi dari minyak nabati. Jadi menurut aturannya adalah 80% itu adalah nabati. Jadi yang 20% kan masih bisa yang lain-lain gitu. Zaman dahulu ini tadi yang harus waspada adalah untuk teman-teman yang vegetarian ya. Yang kelas-kelasnya vegetarian. Pokoknya vegetarian total lah gitu. Nah, harus hati-hati dalam mengkonsumsi margarin, dilihat ya, ingredientsnya dilihat. Oke, zaman dahulu susu terfermentasi digunakan di hampir semua produk margarin. Tapi, ya itu tadi, costly, ini enggak efisien, lama, dan lain sebagainya, repot. Nah, maka banyak diganti dengan menggunakan flavoring agent. Ya. Karena membutuhkan tempat, waktu, serta biaya yang besar, digunakan penggunaan kultur ditinggalkan, kemudian diganti dengan skim milk. Nah, ini kan pakai skim milk bersama dengan starter, diasetil dan komponen flavor yang lain ya. Diasetil itu populer banget kalau untuk produk butter ya. Ya yang rasanya itu dari diasetil, yang seperti kita kenal sekarang itu rasa margarin dan rasa mentega itu ya dari diasetil itu gitu ya. Kemudian bisa juga diganti dengan tadi yang skim milk tadi tahu kan, kemarin kita sudah bahas untuk skim milk ya. Skim milk itu susu yang dipisahkan, diambil bawahnya yang cair. Bisa juga diganti dengan spray dried whey yang disuplementasi dengan potasium kaseinat. Whey itu apa? Whey itu adalah sama hasilnya dari susu itu. Tetapi ini susu yang dipisahkan proteinnya, ya. Jadi komponen whey itu adalah yang cair, tapi susu ketika dipisahkan proteinnya terkoagulasi, ada bagian yang cair itu namanya whey, ya. Jadi beda kalau dengan skim, padahal sama-sama dari susu. Kalau skim itu adalah susu tanpa lemak, lemaknya sudah dipisah. Kalau whey itu adalah susu, ya, dikurangi proteinnya, ya, proteinnya itu sudah diisolasi. Oke. Kemudian selain flavor, dairy solid mengalami reaksi Maillard dan pencoklatan. Jadi permasalahannya adalah ketika memakai produk-produk dairy ya, untuk kemudian memperoleh flavor seperti butter yang diharapkan, itu bisa mengalami pencoklatan atau reaksi Maillard ya, reaksi Maillard dan pencoklatan. Anda tahu sendiri reaksi Maillard itu terjadi ketika ada asam
amino ya. Ya. Ketika ada asam amino, maka bisa terjadi ada protein, terjadi reaksi Maillard. Ya. Nah, susu rendah laktosa atau whey itu tadi ya digunakan untuk mengontrol dan meminimalkan pencoklatan. Ya. Karena apa whey digunakan? Karena whey itu proteinnya mostly sudah nggak ada, ya sudah dipisahkan, ya, dan mempertahankan karakteristik flavornya. Milk solid juga berperan sebagai preservatif, ya, bisa berperan sebagai preservatif atau pengawet dengan cara mengisolasi logam sebagai katalis oksidasi lemak. Jadi ada logam yang kemudian bisa diisolasi. Logam ini bisa menimbulkan, bisa mengakibatkan pemicu ya sebagai katalis dari oksidasi lemak. Nah, protein ini ya mampu untuk merusak stabilitas emulsi. Ini maksudnya dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif kan kita emulsifier ya. Kita emulsifier oke. Loh kok merusak? Kondisinya seperti apa? Nah, kalau permasalahannya ketika emulsi itu menjadi terlalu kuat, ya, ketika emulsi itu menjadi terlalu kuat, maka ketika dikonsumsi, maka pelepasan flavoring agentnya dan garamnya akan terhambat karena fase airnya itu kecil dan emulsi jadi sangat susah untuk pecah. Kan ketika memang di awal tidak diharapkan pecah, ya kan, supaya tidak terjadi leaking dan sebagainya. Tetapi ketika itu sudah siap dikonsumsi, maka ketika mencapai suhu tertentu dia harus pecah, ya. Dan protein ini membantu untuk memecah stabilitas emulsi. Oke, bahan selanjutnya adalah emulsifier ya. Fungsinya adalah mengurangi surface tension atau tegangan permukaan, fase air dan lemak sehingga emulsi dapat terbentuk dengan mudah. Tadi sudah kita sering singgung. Menstabilkan produk selama penyimpanan, betul, untuk mencegah merembesnya cairan atau rusaknya fase cair dari margarin. Nah, ini yang belum kita singgung tadi. Kalau yang dua ini tadi sudah kita singgung. Yang ini belum. Emulsifier berperan sebagai anti-spattering agent dengan mencegah penggumpalan dan erupsi. Jadi, anti-spattering agent itu artinya mencegah erupsi atau letupan air selama penggorengan. Kenapa? Karena ketika dia di emulsi ya, water in oil, jadi spatter ketika kita masak ya, ketika kita menggoreng sesuatu kemudian muncrat minyaknya, itu karena apa? Karena ada airnya kan. Nah, ada airnya kemudian kena panas kemudian dia menguap dengan cepat, jadi spattering. Nah, ketika dia teremulsi dengan minyak, maka proses bercampurnya atau terkenanya suhu tinggi ketika proses penggorengan itu menjadi lebih smooth, ya, menjadi lebih oke gitu. Jadi bisa kemudian untuk mengurangi terjadinya spatter atau muncrat minyaknya itu loh. Nah, secara mikrobiologis emulsi air dalam lemak lebih stabil daripada fase cairnya tentu. Kenapa? Karena mikrobiologis ya, mikroba itu hidup dari air, ya. Ketika airnya itu dilindungi oleh lemak, maka mikrobanya tidak bisa menggunakan air yang ada di situ untuk hidup, ya. Jadi secara mikrobiologis lebih safe. Kemudian ukuran dobrat mengakibatkan organisme tidak mampu sekresi lipase. Oke. Selain itu, bahan yang digunakan adalah preservatif atau pengawet atau juga bahan tambahan ya, lebih tepatnya preservatif dan juga bahan tambahan lain ya, karena belum tentu juga sifatnya sebagai pengawet murni, hanya pengawet ya, dia juga punya sifat-sifat yang lain. Oke, yang pertama antioksidan, dia pengkelat logam. Kemudian kenapa logamnya harus dikelat? Karena ketika logam itu ada, dia mampu menjadi katalis reaksi oksidasi. Kemudian dia juga memiliki sifat antimikroba, ya. Kemudian adanya logam berat dapat mengakibatkan timbulnya metallic of flavors. Jadi logamnya itu selain ada oksidasi, dia juga bisa mengakibatkan metallic of flavors. Jadi rasa atau flavor yang seperti ada logamnya gitu.
Koper merupakan prooksidan kuat, ya, jadi dia harus dikelat. Kemudian yang bisa ditambahkan itu asam sitrat, terus kemudian EDTA. Nah, ini sebagai pengisolasi juga untuk menginaktivasi logam yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah flavor, ya, flavoring agent ya yang perlu ditambahkan. Berbagai flavoring agent untuk butter juga tersedia dan dipakai di margarin. Sama, karena apa? Ya memang karena tujuannya kan dari awal untuk niru, gitu kan. Kemudian komponen yang berkontribusi pada flavor butter antara lain lactone. Misalnya dia milky flavor, ya. Milky flavor juga biasanya bisa coconut, fruity gitu, bisa dari lactone. Kemudian ethyl ester, ya, kita kenal sekali ya ester ya, fruity gitu. Kemudian keton dan aldehid itu like nutty flavor, kemudian almond gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, dan ini paling banyak digunakan sebenarnya, adalah diacetyl. Adalah komponen primer flavoring agent dari margarin. Jadi flavornya seperti apa? It's like a milk flavor. It's like seperti yang kita kenal saat ini. Itu adalah dari diacetylnya. Gitu ya. Kemudian yang ditambahkan lagi adalah vitamins and colors. Kenapa perlu ditambahkan vitamin? Karena wajib ya, fortifikasi wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Fortifikasi wajib untuk margarin adalah vitamin A, ditambahkan juga beta karotin ya, provitamin A dan atau vitamin A ester. Kemudian karotin ditambahkan disesuaikan untuk standarisasi warna. Warnanya ya harus seperti itu, harus menarik seperti itu, gitu ya. Kemudian ester yang tidak berwarna, misalnya asetat, palmita, digunakan untuk standarisasi kadar vitamin. Oke, sekarang kita akan masuk ke processingnya. Processingnya seperti apa ya? Nah, yang pertama adalah hidrogenasi, dalam kurung opsional. Kenapa saya tulis opsional? Karena pada waktu itu, tahun 1930, booming sekali hidrogenasi. Saat ini nggak banyak dipakai. Kenapa? Concernnya adalah kesehatan. Ya. Seperti apa? Itu nanti kita lihat. Kemudian yang kedua emulsifikasi, kemudian cooling, working, resting, and packaging. Hidrogenasi. Nah, ini adalah langkah utama, langkah sakti dulu dalam pembuatan margarin. Ya, hidrogenasi ini. Karena simple, mudah, murah, ya. Minyak ditempatkan dalam wadah, diberi tekanan dengan mengalirkan hidrogen dengan keberadaan logam atau nikel. Nah, proses ini kemudian akan mampu untuk mengubah minyak menjadi bentuk semi solid atau menyerupai custard ya, akan mengalami itu. Di YouTube ada juga, Anda bisa lihat video yang sangat sederhana yang bisa menjelaskan tentang hidrogenasi pada minyak cair, ya. Enak sekali untuk dilihat. Silakan dicek ya. Nah, hal ini terjadi, kemampuan itu tadi ya, kemampuan itu terjadi karena terjadi perubahan struktur, ya. Awalnya ketika lemak minyak itu berada dalam kondisi cair, maka dia adalah memiliki banyak ikatan rangkap ya, tidak jenuh. Nah, ketika dihidrogenasi maka ada perubahan struktur menjadi asam lemak yang jenuh. Hasilnya apa? Hasilnya melting point-nya meningkat, sehingga teksturnya itu memadat, membutuhkan temperatur yang tinggi untuk mampu membuat dia itu menjadi cair ya. Jadi tekstur yang kita kenal pada kondisi suhu ruang atau suhu tubuh gitu padat. Proses ini memiliki efek negatif karena merubah lemak tidak jenuh menjadi trans. Konfigurasinya dari yang awalnya cis menjadi trans fat. Nah, beberapa minyak secara alami sudah bentuk kental sehingga tidak memerlukan hidrogenasi. Nah, ini salah satu keunggulan sawit itu adalah awalnya sudah kental. Jadi dia tidak memerlukan proses hidrogenasi. Hidrogenasi sudah banyak ditinggalkan. Makanya saya tulis di sini adalah opsional.
Kemudian yang kedua adalah proses emulsifikasi ya. Jadi minyak itu kemudian dialirkan ke wadah pencampur, dipanaskan 60-70 derajat Celcius, dicampur dengan air atau skim milk. Skim milk itu mengandung lemak yang lebih tinggi, memiliki rasa yang lebih baik, itu tadi. Untuk flavoring terutama. Garam, emulsifier, dan bahan lain dapat ditambahkan di tahap ini untuk memberikan margarin itu rasa, kualitas, dan kadar gizi yang lebih baik. Nah, setelah pencampuran, maka kemudian dialirkan ke wadah agitasi atau working. Ya, ada 2 tahap. Wadah pertama disebut pre-crystallizer, yang mendinginkan dan memutar adonan dengan cepat. Jadi didinginkan, diputar dengan cepat. Pre-crystallizer, jadi pembentukan kristal yang seragam, chill gitu ya. Nah, kemudian wadah kedua adalah crystallizernya. Suhu diturunkan dengan cepat sehingga margarin akan mengental dan memadat. Nah, proses intinya itu seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah tempat penyimpanan minyaknya. Ini adalah kemudian dia masuk ke oil fase ya, fase oil. Jadi tangki fase minyak. Di sini dicampurkan bahan-bahan yang larut dalam minyak, misalnya emulgator, beta karoten, flavoring agent, ini masuk sini. Ya. Kemudian yang ini adalah water fasenya, untuk mencampur bahan-bahan yang larut dalam air, misalnya preservatif, pengawet tadi, regulator dari keasaman, garam, gitu ya. Campurkan di sini, kemudian masuk ke pasteurisasi, kemudian didinginkan dan di packing. Yang tidak memenuhi syarat di sini, maka dia akan di rework lagi. Rework lagi, masuk sini lagi, seperti itu, yang berlangsung secara terus-menerus ya, yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, prosesnya garis besarnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari proses yang lebih detail lagi di pustaka-pustaka yang lain. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi margarin ya. Silakan Anda perkaya bacaan-bacaannya dengan mencari dari sumber yang lain. Jangan hanya mengandalkan dari slide ini aja ya. Silakan perkaya dari sumber yang lain. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Stay safe out there ya.